Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan membaca. Nah, keterampilan membaca menurut para ahli, yang pertama dari Nur Hadi, membaca adalah proses pengelolaan bacaan secara kritis, kreatif yang dilakukan pembaca untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bacaan itu, yang diikuti oleh penilaian terhadap keadaan, nilai, fungsi, dan dampak bacaan itu. Yang kedua, menurut Anna Widyastuti, membaca merupakan kegiatan yang melibatkan unsur auditif, pendengaran, dan visual atau pengamatan. Kemampuan membaca dimulai ketika anak senang mengeksplorasi buku dengan cara memegang atau membolak-balik buku bahasa, merupakan alat komunikasi utama mengungkapkan keinginan maupun kebutuhannya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa keterampilan membaca adalah suatu kegiatan yang dilakukan seorang untuk memperoleh pesan atau informasi yang disampaikan penulis melalui media tulis. Nah, untuk selanjutnya, jenis-jenis keterampilan membaca. Jenis keterampilan membaca dari segi terdengar atau tidaknya itu terbagi 3, yaitu membaca dalam hati, membaca bersuara, dan membaca nyaring. Nah, membaca dalam hati seperti kita seperti membaca novel, membaca koran. Nah, untuk membaca bersuara biasanya kita akan ada sesuatu yang disampaikan terhadap seorang. Nah, untuk membaca nyaring itu membaca dengan menggunakan suara yang agak tinggi. Nah, untuk selanjutnya, sudut cakup jenis keterampilan membaca berdasarkan sudut cakupan bahan bacaan. Nah, itu terbagi ada 2. Yang pertama, membaca ekstensif. Membaca ekstensif merupakan kegiatan membaca sekilas dan membaca dangkal. Nah, yang kedua, membaca intensif. Membaca intensif merupakan kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Jenis membaca intensif yaitu membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, membaca ide, membaca bahasa asing, dan membaca sastra. Nah, jenis membaca dilihat dari tujuan kedalamannya atau levelnya, itu terbagi 3. Yang pertama, jenis membaca dilihat dari tujuan kedalamannya atau levelnya, itu terbagi 3. Yang pertama, membaca literal. Membaca literal merupakan kegiatan membaca sebatas mengenal dan menangkap arti yang tertera secara tersurat. Artinya, membaca hanya berusaha menangkap informasi yang terletak secara literal dalam bacaan yang tidak berusaha mengungkap makna yang lebih dalam lagi, yakni tersirat. Yang kedua, membaca secara kritis. Membaca kritis adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analisis, dan bukan hanya mencari kesalahan berkala. Dengan membaca kritis, membaca akan dapat mengencamkan lebih dalam, lebih lama terhadap apa yang dibacanya, dan dia pun akan mempunyai kepercayaan diri yang lebih mantap daripada kalau dia membaca tanpa usaha berpikir kritis. Yang ketiga, membaca kreatif. Membaca kreatif merupakan proses pembaca untuk mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan yang baru yang terdapat dalam bacaan. Untuk selanjutnya, tujuan keterampilan membaca. Seorang yang membaca dengan suatu tujuan cenderung memahami dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai tujuan ketika melakukan kegiatan membaca. Nah, dari tujuan itu, yang pertama untuk memperoleh informasi, yang kedua untuk memperoleh berbagai petunjuk, yang ketiga untuk beraktivitas dalam sebuah drama, berakting dalam sebuah drama, yang keempat untuk berhubungan dengan teman-teman dengan surat menyurat. Nah, yang kelima untuk mengetahui kapan dan di mana sesuatu akan terjadi. Yang keenam yaitu untuk memperoleh kesenangan atau hiburan. Nah, selanjutnya, manfaat membaca. Nah,
Seperti kita ketahui bahwa membaca merupakan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, salah satunya melatih kemampuan berpikir, di mana kita akan terus meningkatkan pemikiran kita menjadi yang lebih baik. Ketika kita membaca, maka banyak ilmu yang akan kita dapat. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, menambah kemampuan menulis. Yang kelima, mendukung kemampuan berbicara di depan umum. Nah, semakin kita sering membaca, maka kosakata yang kita ketahui akan lebih banyak, dan sehingga kita ketika berbicara di tempat umum itu akan memiliki persiapan atau bahasa-bahasa yang kita ketahui akan lebih mempermudah ketika kita berbicara di depan umum. Nah, yang selanjutnya meningkatkan konsentrasi. Yang selanjutnya menjauhkan risiko dari penyakit Alzheimer. Untuk yang terakhir, sarana refleksi dan pengembangan diri.